Pemirsa, belakangan ini yoga menjadi begitu booming di khalayak luas dan tidak terkecuali di kalangan selebritis. Sebenarnya olahraga ini telah lama memiliki banyak peminat, namun memang belum betul-betul terekspos. Dari begitu banyak peminat yang ada, ya, beberapa menjadikan menjadi lifestyle, kebutuhan, dan tidak sedikit sekedar memeriahkannya saja. Nah, hari ini saya mengundang sahabat-sahabat Jas Alvin, para pencinta yoga. Apa makna yoga buat mereka? Saya panggilkan sahabat Jas Alvin yang pertama, Anjas Mara di Jas Alvin. Welcome back. Keren? Halo, kan? alhamdulillah baik. Wah, ini gini ini. Huh? ini yogis. Enggak lah, saya penikmat hidup. Sehat, Jas? Alhamdulillah sehat terus. 2004 2004. Ya? Mulai suka yoga. Mulai suka yoga. Lalu benar-benar mendalaminya? Berjalan waktu, lalu kemudian benar mendalami secara detail yoga itu seperti apa, kemudian alignment yang bagus seperti apa, bagaimana, itu tahun 2013 lah. 2013. Belakangan ini berarti ya, belum lama ini. Why? Kenapa? Jadi niatnya waktu itu sebenarnya cuma pengen latihan-latihan aja. Lalu guruku, kebetulan gurunya Dian dulu, bilang, Jas, udah ikutan aja teacher training yoga. Teacher training buat apaan? Ya buat deepening practice aja, dia bilang gitu. Oh oke deh, boleh deh, supaya bisa kalau pada saat yoga itu benar-benar safe. Karena banyak sekali orang-orang melakukan yoga karena dia tidak tahu bagaimana melakukan gerakannya secara benar. Jadi banyak yang injured, ada yang back problem, tiba-tiba shouldernya keluar dari soketnya gitu, atau kesleo lah segala macam. Nah dari situ ada, waktu saya ambil teacher training, di sana ada ujian how to teach, gitu. Mampus deh gimana caranya ya. Ini yang seru ya. Dari situ akhirnya Dian bilang, udah dah kamu ngajarin teman-teman aku aja. Oh awalnya. Beginner nih. Ya udah, oke. Dari situ akhirnya alhamdulillah hasil ujiannya nilainya bagus. Wow. Terus sampai sekarang. Tapi menariknya gini ya, banyak yang yoga tapi tidak tahu bagaimana caranya sehingga ada injured, ada yang terluka ya. Dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari yoga itu sendiri. Iya, betul sekali. Betul sekali. Banyak sekali orang yang, aduh kayaknya gue nggak bisa deh yoga, cuma duduk diam gitu doang. No, yoga itu nggak cuma duduk diam. Yoga itu bukan hanya meditasi saja, tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita dapat. Dengan yoga kita bisa mengenal tubuh kita menjadi lebih baik, kita lebih surrender terhadap hidup, tapi juga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Rambutnya sih pendek ya, kelihatannya agak kotak sih, tapi mungkin gara-gara itu bisa begitu ya. Ini udah jangan bukan hairstand ini lagi, ini udah. Itu cuma berapa second doang kok, cuma berapa second buat foto. Memutuskan untuk menjadi pelatih. Itu gara-gara guru saya itu. Banting still 1100% sih belum ya. Tapi menuju ini kan lebih fokus, udah mulai menekuni dengan secara ambil sertifikat dan lain-lain misalnya gitu. Iya. Ya, sudah menuju ke sana. Mungkin suatu hari nanti Tuhan nyuruh saya berada di situ. Tapi ini menarik ya, pada saat pertama kali mengajar, maunya nggak mau dibayar dulu gitu ya. Ya kan, awalnya gitu. Iya. Kenapa gini? Ya, part of my dharma. Gak masang tarif dulu katanya gitu. Ya, habis emang harus pasang tarif ya? Nggak tahu saya makanya, misalnya gitu. Enggak sih sebenarnya, karena ya kalau pertama kan dulu memang kita belajar, sambil bagaimana berinteraksi dengan murid, bagaimana belajar supaya informasi yang kita kasih ke members gitu ya bisa benar-benar maksimal, membersnya benar-benar merasa nyaman dan merasakan benefit dari latihan pada hari itu. Jadi ya kenapa harus dibayar? Nah kalau sekarang misalnya ada katakanlah sebuah tarif, ya saya rasa sebenarnya hal itu untuk biaya saya belajar lagi workshop di tempat lain dari 200 nambah jam. Ilmu lagi ya. Dari 200 jam mau naik 300 jam, naik 500. Sudah berapa ratus jam sekarang? Going to 300. Wow, congratulations. Pernah dibayar pakai lukisan katanya? Pernah. Karena dia pecinta lukisan. Ya. Rumahnya itu isinya semua waduh. Ya ada. Kok bisa gitu loh? Ya kenapa enggak? Kenapa enggak?
seru lah pokoknya. Gitu. Tapi menarik ya, orang belajar yoga kan nggak sekedar gerakannya. Kalau saya lihat dari obrolan Anjas, mau udah masuk ke filosofinya sebetulnya ya. Iya, cuma kalau filosofi masih belajar gitu. Masih. Filosofi apa yang bisa di-sharing sama kita di sini, Jas? Ya kalau aku sih sebenarnya bahwa dalam hidup ini kita jangan ngoyo gitu aja sih. Terus ada salah satu pose yang selalu saya ingat karena waktu saya belajar gitu ya, saya kebagian untuk mengajarkan pose ini, namanya Bakasana. Bakasana adalah crane pose. Di situ bercerita bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan itu harus seperti crane. Burung crane itu burung bangau. Burung bangau gitu ya. Di situ ada filosofinya deh, kalau Arjuna apa segala macam, panjang ceritanya. Bagaimana dalam menghadapi hidup itu kita tidak boleh berpikiran negatif, gitu, selalu positif dan tenang dalam menghadapi segala situasi. Gitu. Pose yang paling favorit apa sih, Jas? Pose yang paling favorit? Iya. Wow, banyak sekali kan. Banyak. Tapi pasti ada satu yang mungkin yang paling Anjas suka, entah apa mungkin. Aku sih sebenarnya paling suka arm balance. Arm balance paling suka. Lalu headstand aku suka gitu. Saya mau itu tuh. Jangan, harus latihan dulu yang benar ya. Itu tuh itu. Dia paling suka headstand gitu ya. Gitu, karena dengan headstand kan kita inversion itu di samping mengenergize our body juga membuat tubuh kita menjadi jadi kelihatan fresh karena seluruh peredaran darah langsung ke otak, ke muka, jadi muka kelihatan lebih fresh karena kelihatan muka lebih merah-merah gitu segala macam. Nggak perlu blushing gitu, nggak perlu blush on. Lalu apa ya, kalau kita tanya keseimbangan apa yang didapat dari yoga itu apa sebetulnya, keseimbangan apa? Keseimbangan dalam kehidupan. Ya banyak. Karena kita dalam nggak usah gini ya, kita berdiri saja seringkali kita nggak balance, sehingga banyak sekali dari kita yang pasti punya problem terhadap kesehatan. Kalau misalnya berdiri gitu, seringkali kita berdiri begini kan. So our body is not square. Kita lebih tumpunya ke sini. Tapi kalau misalnya kita benar-benar berdiri begini, squeeze lower abs, tailbone-nya masuk, lengthen spine, jadi sehat. Semua peredaran darahnya lancar. Udah mau ikutin aja kita. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Jas Alvin. Banyak sekali yang mengatakan bahwa lu kalau pengen kurus yoga aja. Dor. Salah. Ya lu sih badannya kayak gini, six pack kayak gitu, gue six pack pakai pensil alis.